Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ke-17 bulan Ramadan, kita sampai di penghujung pekan ke-3 bulan Ramadan, dan alhamdulillah semoga dulur-dulur dimanapun dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendapat pertanyaan unik tentang bagaimana agar kita tidak merasa berat di dalam menjalankan ibadah, di dalam meraih kebaikan-kebaikan. Saya bilang bahwa berat dan tidak berat itu tergantung sudut pandang, tergantung bagaimana dan di mana posisi kita di dalam melihat ibadah-ibadah tersebut. Al-Quran mengibaratkan bahwa seseorang yang terasa berat karena belum mendapatkan daya kekuatan dari Allah di dalam menjalankan ibadah, itu menjalankan ibadah itu ka'annamaya sa'adu fis sama, seperti naik ke atas langit. Loh, naik ke atas langit. Kalau kita bicara naik ke atas langit, itulah semakin ke atas semakin melawan gravitasi. Jadi semakin berat, semakin banyak semakin berat. Karena itu tadi seperti naik ke atas langit. Kalau kita bicaranya sudah mendapatkan daya kekuatan Allah, kata Allah, maka akan dilapangkan di dalam melaksanakan kebaikan. Nah, sekarang bagaimana kita? Dulur, kalau kita lihat tujuan dari Ramadan itu adalah takwa. Dan satu di antara ciri orang bertakwa itu adalah alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang mampu wanahan nafsa anil hawa. Nah, kuncinya di situ. Sudut pandang kita di dalam melihat ibadah itu adalah sudut pandang ketika kita melihat hasil dari ibadah itu penting untuk kita. Selama kita masih belum melihat hasil ibadah itu penting, ya kita tidak akan merasa ada stimulasi yang besar untuk mendapatkan hasil itu, apalagi melaksanakannya itu. Nah, sekarang kita rubah. Karena apa? Manusia itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia itu melihat, mengetahui itu hal-hal yang lahir saja yang ada di dunia ini. Sementara terhadap motivasi, potensi, dan goal akhirat itu mereka lalai. Cara sederhana saja, kalau kita sholat itulah tidak dapat apa-apa, tapi kalau kita berangkat nyari menafkah itu kan dapat apa-apa, kelihatan gitu loh. Nah, kita harus merubah sudut pandang ini, bahwa ketika kita sholat, bahwa ketika kita ngaji, bahwa ketika kita melakukan kebaikan membantu orang lain, itu kita tidak kehilangan apa-apa, tetapi justru menabung segalanya. Nah, ini yang harus dirubah. Memang belum kelihatan gitu loh. Itulah letak esensi dari alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang beriman itu mempercayai hal gaib. Satu di antara gaib itu adalah pahala akhirat. Satu di antara gaib itu adalah ridho Allah. Kalau kita bicara ridho Allah itu di mana sih? Apa sih bentuk ridho Allah itu? Nah, jangan disandingkan dengan gaji yang sifatnya kelihatan nyata. Jangan disandingkan dengan panen yang kelihatan langsung bisa dilihat. Kalau disandingkan dengan itu, kejadiannya seperti surat Al-Jum'ah itu. Rasulullah diberitahu oleh Allah, orang-orang yang masih ada penyakit dalam hatinya, Muhammad, ketika engkau berikan peringatan, ketika kamu ngaji, maka kemudian ada pilihan ketika barang dagangan datang, mereka akan pergi ke dagangan itu dan meninggalkan kamu qaiman, berdiri sendiri gitu. Ya itu tadi, karena sudut pandangnya itu. Nah, maka gimana dulur? Kita harus melihat bahwa ada berkah di bulan Ramadan ini. Nah, ini juga sebagai trigger ya, pemantik untuk kemudian nanti melaksanakan di bulan lain. Sekarang saya mau tanya, kalau di luar bulan Ramadan kita disuruh sholat sunat 11 rakaat atau 23 rakaat setelah sholat isya, mampu nggak di luar Ramadan? Tak mampu, tak mampu, berat. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik ke atas langit. Tapi ketika bulan Ramadan kenapa mampu?
Ketika di luar Ramadan, kita kadang mengeluarkan uang untuk ngasih makan, berkah, buka, dan sebagainya. Tidak mampu, tidak kuat. Tapi ketika bulan Ramadan, kuat. Di luar Ramadan, kita disuruh puasa sunnah, beratnya setengah mati. Tapi di Ramadan, sebulan penuh kita puasa. Artinya apa? Kita tergantung nih, motivasinya. Maka pakailah Ramadan ini sebagai energizer, sebagai pemicu, sebagai pemberi tambahan energi untuk kita lakukan nanti di bulan lain. Simpan tuh motivasinya. Nah, ini motivasi ini yang insya Allah nanti akan menjadikan kita tidak lagi berat melaksanakan amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Yang itu kita lakukan secara wajib ketika di bulan Ramadan. Tarawih sunnah. Kenapa sulit kita melakukan tahajud di luar bulan Ramadan? Karena belum ada motivasi. Di bulan Ramadan kan kita dipacu tuh. Ada berkah, ada pahala, ada ini dan sebagainya. Kenapa itu tidak kita bawa, bring it on, gitu, kita bawa itu ke luar bulan Ramadan. Jadi tinggal sudut pandang. Ditambah dengan tentu pertolongan dari Allah. Kalau kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah itu, insya Allah apa yang kita lakukan tarawih di bulan Ramadan, bisa kita lakukan sunnah tahajud di bulan luar Ramadan. Sedekah yang terasa pelit biasanya di bulan Ramadan tidak pelit, maka nanti kita bisa bawa. Demikian pula amal-amal yang lain. Sehingga apa? Tanamkan bahwa di dunia ini adalah kunci dari puasa itu wanahan nafsa anil hawa. Menahan nafsu dari hawa, menahan diri dari hawa nafsu. Di luar bulan Ramadan tetap harus kita biasakan itu. Jadi jangan kemudian melepaskan seluruh kerangkeng setan itu di luar bulan Ramadan kita lepas, jangan. Karena inti dari Ramadan itu adalah wanahan nafsa, menahan nafsu. Maka bagaimana agar itu kuat? Latihan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, ayo kita biasakan kemudian di luar bulan Ramadan. Insya Allah kalau kita lakukan itu dengan tekad bahwa akhirat meskipun gaib, pahala yang dijanjikan Allah meskipun gaib, itu tetap nyata. Senyata gaji kita, senyata panen kita, maka panen akhirat, gaji akhirat juga nyata. Insya Allah nanti kita akan diberi kekuatan. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan jasmani rohani. Salam dari Denpasar. Insya Allah puasa yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.